ya kalau warai ini biar jadi peringatan. Jadi Islam cara memandang zuriyah itu luar biasa. Cara memandang apa? Zuriyah. Sampai nabi-nabi mesti dongane Robbi habli min ladunka zurriyatan apa? Thayyibatan. Dan itu dimulai dari punya aset. Aset ekonomi. Ini bukan berarti kita kedonyan kok. Namanya dari awal wajah itu mesti melibatkan di amwalikum, harus ada unsur malnya. Mal ini kemudian setelah menjadi tirka ke anak kita menjadi aset perjuangan. Aset apa? Perjuangan. Mulane badhe ngaji niki adat istiadat radhe popo blas mareni mun ngandel kula nu mareni. Menapa? Mareni. Bisa kok, kalau bolak-balik sering deh. Itu bisa, gitu tadi. Kalau Cina bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir, kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam. Karena ayam juga nanti akan berkembang. Wedhus guru ya akan berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Or TV kawanku. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Dan di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Bahah. Di sini Gus Bahah menjelaskan, atau di sini dengan tema istilah banyak anak banyak rezeki. Mari kita simak kajiannya sampai selesai biar kita tidak gagal paham. Mari kita saksikan atau dengarkan videonya. Let's go. Fayuqalu maka den ucapno apa ngene, ya umat fulanin, he umat fulan. Au bi kita bi a'malihim, utawa tak celuk kelawan catatan ngamal-ngamale Anas. Fayuqalu maka den ucapno apa ngene, ya sahibal khairi, he wong sing duweni kaapian, sahibas syarri, he wong sing duweni kaelekan. Wa huwa utawi ikilah yaum, iku yaumul kiamat, dina kiamat. Faman mongko te sapane wong uti aku den paringi sapa man minhum saking nas kita bahu ing catatan iman. Biyaminihi kelawan tangan tengene man. Wahum teman wasuada upira-pira sing bejo. Ulul basairi tur kang duweni pira-pira mata hati, duwe basira fid dunya ing dalam dunya. Faulai ka mongko te mengkono-mengkono man iku yaqrauna iku maca sapa man kita bahu ing kitabe man. Wala yuzlamuna ora den ngani kaya sapa man yung sunat kese ora den ngani kaya sapa man min a'malihim sanging pira-pira ngamali man. Fatilan kelawan sidik banget. Ekot drokos rotin nawat. Sak kadar kulit arine biji kurma. Iki kuno nak manani kulit ari te kulit ari. Waman disapani wong kana ana sapa man fi hadi ing dalam ikilah donya fid dunya tekse ing dalam donya iku ama iku picek. Picek utawa ora roh anil haqi sanging barang hak. Wong sing zaman ning donya picek bahwa mengko teman fil akhirat ing dalam akhirat ku ama iku wis picek. Antori kotin najati sanging dalan keselamatan wa qiraatil Qur'ani lan maca Qur'an. Wa adallu lan luwih sesat apane sabilan apane dalane utawa arahe. Paju tegese luwih adu apane tarikon apane dalane. Adu saking hak. Wa nazala fi saqifin wa qad sa'aluhu ayu harrima wadi wa alahu alaih. Niki sak kodiyane iki kula terangno. Bismillahirrahmanirrahim. Niki teng ayat walaqad karramna napa bani adam. Walaqad karramna bani adam. Ngendikane pangeran nani rujuke teng pangeran nggih. Niki kaidah punipun nggih. Nani iki rujuke teng Allah Subhanahu wa taala. Niki penting kula aturaken nggih. Na rujuke Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna kehormatan adalah makna menurut versinya Allah gitu. Karena istilahku mulyakno bani Adam. Aku Allah mulyakno bani Adam. Sehingga niki sitok-sitok nggih ben sampean ngerti. Rukun isnad teng mriki sing sebagai musnadilah Allah. Berarti mulyane bani Adam niku mulya sing cara Allah.
Terus mulya cara Allah nu sepundi? Nggih mulya cara Allah nu napa? Sepundi? Karena ada kemuliaan menurut manusia, misalnya wong sugih, presiden, menteri, orang kaya. Juga ana mulya cara ukurane sinten Allah Subhanahu wa taala. Lah nani rujuke teng Allah. Ini kalau terangaken. Ngendikane Allah taala Bani Adam iku tak mulyakno. Lan Bani Adam tak kei kesempatan iso memperdayakan kendaraan baik yang darat maupun kendaraan apa? Laut. Dan mereka saya beri rezeki minat thayyibat, sesuatu yang positif. Misalnya bergizi baik, halal, terus punya dampak positif. Namanya apa? Thayyibat. Misalnya wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna apa? Tafdila. Terus Bani Adam niku kemuliaannya di atas rata-rata makhluk yang lain. Ayat ini menjadikan ideologi besar dunia. Ini rumah tenan gitu, dan sampai nak ketemu pangeran selamat ya. Ini panjang nangil, mas ngaji niku niatnya itu boleh selamat nih Allah Subhanahu wa taala. Kalau terangkan ya. Niki kula tanggung jawab ning ngarepe Allah kena. Ning ngarepe sampean gampang, ora ono. Ini tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Mulyane Bani Adam itu berdasar hukum yang dirancang atau yang didesain atau yang ditentukan Allah. Bukan mulya dengan rancangan hukum yang diciptakan Allah manusia. Nah sampean tangkel, maksudnya seperti Gus, maksudnya ngeten. Kita hidup misalnya di zaman jahiliyah. Anak putri dari awal dianggap beban ekonomi, sehingga punya tradisi nanti anak wedok dipendem urip-urip karena dianggap problem secara sosial, secara ekonomi. Di Cina karena ledakan penduduk sudah menjadi problem nasional, setiap kelahiran dianggap problem. Lagi lahir sudah dianggap apa? Problem. Sehingga di Cina ada undang-undang wajib anak satu. Indonesia dulu juga sama, tapi lewat KB masih tidak satu tapi dua. Rombongannya rata-rata kiai ku tentang KB. Niki kula cerita, artinya anak tiap lahir, cara Allah nggawa kehormatan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Itu dari segi hukum agama. Kemudian menurut hukum rasional terserah masing-masing. Dalam negara yang penduduknya kecil disuruh produksi anak seaki-aki untuk memperpadat penduduk, misalnya daerah transmigrasi. Tapi untuk daerah yang dianggap ledakan penduduk problem, setiap kelahiran dianggap apa? Problem. Terus manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri ya, menciptakan ukuran-ukurannya apa? Sendiri. Begitu juga ideologi dunia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri. Nah, cara ideologi Kristen, anak lahir itu membawa dosa, sehingga punya utang jasa sama Yesus, karena Yesus yang menebus apa? Dosa. Tapi kalau kita ideologi Islam, bahwa anak gendo, bahwa anak bajingan, lagi lahir precet, tetap yuladu alal fitrah, dia tetap anak yang apa? Suci. Ini sampean perhatikan. Nah, sejauh mana manusia itu masih melihat anak bayi ini sebagai aset agama atau aset ekonomi atau problem ekonomi atau aset sosial atau problem sosial. Ini mulanya bener ya, fasodaqallahul azim ketika Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Pada akhirnya manusia itu nanti hijab. Kena hijab ngeten ya. Contohnya ini pentingnya ngaji ngawak kula. Misalnya kula nu seneng Quran, seneng maca tasbih, seneng ngaji, seneng mulang. Sehingga dua anak pertama itu seneng, aku mesti mati. Nak mati kudu ana sing terusno agama. Anak-anakku lanang iso terusno agama. Senenge ra karuan, yo bandingane agama. Ini pentingnya cuci otak. Paham ya? Nak wong kedonyan ki ngoten, duwe seleb, duwe gudang, duwe sawah, duwe wegal. Boleh ora duwe anak atau anak wedok-wedok. Ini nakno mantuku. Bareng precet lanang senenge rakuan, ora kelyo. Keli udah bek nilai-nilai dunia. Ya saya ingin kena utek wong wedok-wedok sing trafficking. Wah iki
bayi apik larang irgane nggih. Tenggene Pulau Kucing perbatasan Malaysia Kalimantan itu wonten trafficking perdagangan anak. Bayi lahir dianggap aset ekonomi. Agak pincang, gak picek, wah larang. Makanya sekarang kriminal terbesar di Jakarta di Kucing itu bukan kriminal prostitusi, kriminal wong nakal produksi anak. Engkau anak di napa? Iya sing ngaramno wartawan ora pati setuju. Wartawan panjang dosa penggane ngrasani wong. Tapi hikmah yo gede. Umpama ora ono wartawan, berita-berita ngono itu tidak diekspos secara nasional. Karena yang punya sigi, yang punya lusur, yang punya sidik itu hanya wartawan. Dan itu bantu kepolisian sekali untuk menangkap nopo trafficking itu, pelaku-pelaku penjualan nopo anak itu. Nah, ketika sudut pandang terhadap anak itu beda-beda sesuai pemahaman orang. Kalau orang agama dianggap aset agama, ini penerus agama. Kalau orang kaya dianggap penerus dinasti kekayaan. Kalau trafficking dianggap aset ekonomi. Berarti PR ulama atau PR kiai adalah bagaimana masyarakat bisa memandang anak secara positif, yaitu dianggap sebagai aset apa? Agama. Kalau sampai kiai-kiai itu gagal mendesain atau gagal memandu masyarakat supaya berpikir positif terhadap anak, maka nanti kegagalan akan terus jalan. Karena nanti orang melihat anak sesuai desain, sesuai jalan otaknya masing-masing. Yang kalau nanti delok teng TV, kalau kan sering penelitian ya, selain delok teng TV sering penelitian. Direktur anak jalanan teng Jogja nu kanca akrab kula. Teng rumah singgah. Itu problemnya itu memang begitu. Orang-orang nakal di Jakarta itu sekarang itu lebih seneng produksi anak. Wong nakal sing produktif, sing tukang bayi. Niku dibuai secara nakal juga. Kemudian nanti anaknya nopo? Dijual. Belum nanti di Kucing, di perbatasan Malaysia dengan Budi Kalimantan Barat. Itu ngeri betul. Sementara kita masih berkutat, itu tidak bisa. Mengenai Kanjeng Nabi dalam banyak hadis ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Gak apa-apa kowe golek bojo sing tukang mana. Asal anak iku dadekno bangga gue. Iso mbok hitung to, misale anak 10 kere kabeh busung lapar banggane ning ndi. Jadi aja jumlah ketok, tapi yang melahirkan apa kebanggaan. Oh, kadang-kadang motone hadis ora bar, penting anake akeh. Terusane hadis iku sing ana banggane fa inni mubahin bikumul umam. Mboten iki kula cerita strategi politik ben sampean paham. Kemudian masalah KB, rata kiai setuju, saya sendiri secara pribadi setuju kalau dengan arti KB itu membuat kualitas hidup yang lebih baik. Tapi yang menjadi masalah itu kan begini, misalnya nih, ben sampean ngerasa dosa nak melarat teman-teman ben ngerasa dosa. Misalnya kalau Cina yang kaya, iku kelangsungan kekayaannya bisa langgeng gara-gara mereka punya anak yang potensial meneruskan kekayaan. Karena mereka hidup secara tertib, duit tabungan, anak. Oke kawan-kawanku, jangan cuma berhenti di sini karena ngaji gue sangat penting sekali. Biar kita tidak gagal paham, mari kita rampungkan atau selesaikan kajiannya sampai akhir selesai. Let's go. Lagi lahir di asuransi sehingga lagi lahir di tabungan 1 miliar, enggak pas tuwek 10 miliar, sehingga pas ABG puber langsung jadi bos. Dan Cino ini misalnya dia anak telu, kue sing kiai musola langgar penceng ya dia anak telu, anak lahir hamilnya harus diutangan, lahir ya nganggo duit utangan. Ini tidak fair saja. Kemudian cara pendidikan ya pakai duit utang. Bagaimana Anda bisa membayangkan anak telu iki sing anak imam musola berkompetisi dengan dari lahir harus duwe asuransi. Kowe ini sinau tenan nganti dadi pakar ekonomi. Anak yang ini kan bisa saja karena radhi duit kan milih jalan pintas dukun. Bagaimana Anda bisa berharap kompetisi ini seimbang? Paham ya? Kompetisi ini apa? Seimbang. Lu kalau ngomong buatan nuruti nafsu buatan. Ini masalah kita, masalah sosial kita.
Sehingga kalau kita sudah berani jadi kiai, harus berani membentuk zuriatan thayyibah. Zuriatan thayyibah itu dimulai dari strategi yang rasional, yang masuk akal. Sebab itu agama mewajibkan orang itu punya tirkah. Lan iki perlu dingerteni santri-santri. Saking Quran, aku ora ndek warisan saking napa Quran. Quran wis kangelan nerangno detail carane bagi tirkah. Yusikum wa fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waras. Pokoke Quran bakas warisan nganti bulet. Tirkah ngene lho, Jong, nek anak wedok sitok untuk separuh, nek anak luwih sakmene untuk 2/3. Diwarai carane bagi jebule dibagi ra ono. Paham ya? Saate Qur'ane napa mboten sakse. Paling melanggar iki malah santri. Ngaji ning pondok ngaji faro. Tapi ra iso dipraktekno wong ra ono sing dibagi. Lah lha opo direwangi ono gawe aslul masalah, ono raut, ono aul, ono gawil fu, ono sulus bak. Jebule gledek ra ono sing dibagi. Sebab itu ayat di surat Nisa itu nanti diteruskan, termasuk ada aturan umum dari Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman itu berpikir ke depan, bagaimana jangan sampai punya anak turunan sing di'afan yang lemah. Bagaimana Anda bisa ngurus agama sementara sing anak Cina duwe asuransi tabungan, sing anak telu ora jelas jeminane. Mitoni duwe utangan, kelahiran nganggo duwe utangan. Go tekan beranjak puber dititipno wong. Mas mbok kon apa terserah, pokoke anak kula saged mangan. Ya ini memang takdir. Tapi kita sebagai mustahid ini harus dirubah, pola hidup begini itu bisa dirubah. Kalau gak ada resep dalam ini, gak ada resep. Kalau pernah seminar di Jogja itu punya satu resep begini. Allah itu punya sunnah, di mana orang yang punya tabungan tentu lebih baik daripada yang tidak punya tabungan. Dan Allah juga punya sunnah bahwa barang halal itu juga berbunga kayak barang haram. Kalau pemikir modern kan janggal, bagaimana mungkin Pak Baha uang halal bisa berkembang biak kayak uang haram? Kalau uang haram kan deposito nanti ada bunganya, sehingga uang mudah tumbuh. Bagaimana Anda meyakini dengan model halal bisa tumbuh? Jawab saya gampang, Allah punya sunnah, barang halal pun bisa tumbuh. Saya ini misalnya, ini bedean, Cina anaknya lahir precet misalnya, di deposito ono 1 miliar, 1 miliar ini akan tumbuh besar. Karena deposito punya Pak Kaji sing sugih di 1 miliar, itu ono sapi. Kabeh. Nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi. Podo-podo belanja 1 miliar, 1 miliar untuk sapi kira-kira. Paham ya? Artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat dibanding pertumbuhan apa? Halal. Selama ini kita akan bodoh. Mosok Gus barang halal iso ngalahno barang haram. Paham ya? Sama kok sing melarat yang ketemu melarat. Misalnya Cina kere dia deposito mau 1 juta demi anaknya di deposito no. Bunganya 1 juta kira-kira sakulane mau 8.000 napa 800. Pinten? 1.000 ya, 1.000 ya. Sekira-kira 1.000. Kowe kak kaji utawa ora kaji petani. Duwe dhuwit 1 juta anak mrecet butuh kono pitik. Kabeh padha kabeh. Kira-kira bungane dhuwit 1 juta ning deposito ambek perkembangan pitik iku kira-kira banter putih. Banter pitik. Lah umat Islam ku bodoh. Artinya sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu napa? Ya kalau sering diundang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka, mau khusus pakar. Kalau pancen mboten nate kalau teko seminar terbuka, ngerangno jolo-jolo mak ora paham-paham. Jadi kalau sering diundang misalnya bareng profesor, jadi podo tak warase, maksudnya ini mboten repot. Cara gawe rumus mboten apa? Mboten repot. Kalau mesti teko nak diundang ngoten karena jelas ya paling orang 6, orang 8 enggak lebih. Gue yang pinter banyak diangel loh, maksudnya itu banyak. Udah wong pinter sing waras yang tidak terkontaminasi.
Ini peringatan bagi jamaah yang ngaji di sini bahwa Allah punya sunnah bahwa kehalalan itu bisa tidak kalah dengan haraman. Kita kadang cara berpikir kan diskriminatif, misalnya selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat, apalagi ada tudingan bahwa bank syariat ya ada beda jauh dengan bank konvensional. Kita cara membandingkan mesti bank dengan bank, itu bodoh. Perbandingan apa? Bodoh. Mestinya cara bandingkan kita tidak usah bank dengan bank. Paham ya? Wong deposito no 1 miliar neng bank yo mana, ditukok no sapi 1 miliar buat ternak geno apa mana. Dan itu tidak kalah, tingkat produktivitasnya tidak nopo. Mana bakdo ngaji ini sampai mikir tenang anak. Saake anak wong dolim iso kompetisi secara sehat. Mergo wong tuane mikir tenang anak. Lho anak santri saenake dhewe ning rumah tuh. Kadang malah kelahiran anak loro cek kumpul mertua. Piye oleh didik agama. Lho kula nanti melarat lho. Saya sampean jangan kira kalau saya tidak pernah saya pernah melarat. Tapi kula riyen ndonga teng pangeran, ya Allah, saya tidak bisa, tidak boleh menerlankan anak. Kula agar maca ayat Farah itu wisin pangeran. Gunane apa ana ayat Farah? Nak mati bludas. Terus bludas malah sing pas jenazah mesti nak wonten hak adami hubungi keluarga. Ora duwe tirkah dite hak napa? Ada. Mati ra sopan. Mati mboten napa? Sopan. Padahal bayangannya Quran mati udah tirkah. Nak ditirkah dibagi. Sampai Nabi ngendikan idza mata ibnu adam ing qata amaluhu ilamin salasin dimulai sedekatin jariyatin. Tapi nek ra sedekatin jariyatin ya mata tenan, ora ana ilamin salasin, ora ana sedekatin mata beneran. Padahal jelas-jelas nih hadis ilah dimulai ilah min salasin apa? Pertama apa? Sedekatin jariyatin. Jadi kayak menak mati kepengen ora ing qata amaluhu, kepengen ora putus kudu dimulai duwe sedekatin jariyatin. Au ilmin yang tafaubi malah ora, wong alim ya ora. Paham ya? Awaladin solikin nak ora duwe sedekah jariyah angel. Wong mulai lahir wis utangan, engko ngaji dititipno wong. Misalnya mondok ada buat titipno wong ku, nah tepan kiai ini kedonya perangan wedhus terus. Paham ya? Ini harus dipikir, umat Islam cara berkompetisi itu tidak sehat. Orang-orang zalim punya ketertiban yang luar biasa, sementara wong soleh duwe amburadul sing luar biasa. Lho bapak kula nurin, kula paling kula kenang saking bapak kula setunggal sering ngendikan iku lho. Kejahatan yang tertib itu akan lebih unggul timbang kesalehan yang tidak tertib. Lho coba sekarang sampean lihat. Pengedaran narkoba itu dimanage secara tertib mulai kelas nasional sampai kelas lorong-lorong gelap. Sementara pengedaran kebaikan tidak dimanage secara tertib. Ngaji sak beri dakwah yang ngenteni ana sing ngundang. Itu dakwah kok ngenteni diundang wong. Nah, orang sing ngundang ya mboten purun apa? Dakwah. Bareng ana jamaah tabligh gak trimo. Mergo ora kelompoke dhewe. Nu apa-apaan. Ya kalau marah ini biar jadi peringatan. Jadi Islam cara memandang zuriyah itu luar biasa. Cara memandang apa? Zuriyah. Sampai nabi-nabi mesti dongane Robbi habli min ladunka zurriyatan apa? Thayyibatan. Dan itu dimulai dari punya aset. Aset ekonomi. Ini bukan berarti kita kedonyan kok. Namanya dari awal wajah itu mesti dilibatkan di amwalikum, harus ada unsur malnya. Mal ini kemudian setelah menjadi tirka ke anak kita menjadi aset perjuangan. Aset apa? Perjuangan. Mulane badhe ngaji niki adat istiadat radhe popo blas mareni mun ngandel kula nu mareni. Menapa? Mareni. Bisa kok, kalau bolak-balik sering deh. Itu bisa, gitu tadi. Kalau Cina bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir, kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam. Karena ayam juga nanti akan berkembang. Wedhus guru ya akan berkembang. Mulai saya bilang para pakar-pakar itu saya bilang, mereka kadang kan begini ya, seminar itu kadang tumpul itu kan begini ya, bank konvensional yang pakai bunga dibandingkan dengan bank yang mengklaim apa syariat, sehingga sing dihitung reputasi BRI banding bank muamalat, reputasi BNI banding bank BMT.
Itu perbandingan yang salah. Kita dalam beragama perbandingannya tidak harus bank versus bank, tapi halal versus haram. Paham ya? Kalau 1 miliar bisa berbunga cepat karena deposito, 1 miliar juga bisa cepat saat Anda investasikan untuk ternak sapi. Paham ya? Kira-kira sama ndak? Mungkin cepat sapi Pak. Sapi, belajar sapi 1 miliar ini ngomong penggemukan tok cepet suka. Wes banding lo paling sial, paling kecepet sitok mati, paling banter. Nah, kecepet mati podo, dan di bank juga ada resiko, kadang banknya ya bangkrut. Kok bank Senturi, tapi kan jadi apa? Bangkrut. Ini penting kalau aturakan, karena dzurriyyah thayyibah itu penting sekali. Sebab itu Nabi Ibrahim ini rumah agen. Nabi Ibrahim ketika dakok Nabi Ismail tenggene Mekah, pertama mohone teng pangeran urusan rezeki, urusan ketahanan hidup. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram. Terusane sebuti Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat samarat. Ya Allah, ini anak saya letakkan di tempat yang jauh dari tanaman, jauh dari makanan. Saya tolong ya Allah supaya daerah sini daerah lintasan perdagangan, sehingga anak saya punya ketahanan hidup. Tenggene juz setunggal ki wonten teng surat Baqarah. Rabbij'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu minat samarat. Apa Nabi itu kedunya? Apa Nabi itu materialistik sehingga setiap kali dongo mesti ngelibatno urusan rezeki? Karena hidup ini pasti butuh yang namanya ketahanan hidup, tak mesti napa? Sampai anak Julius benas sajdatan yang diwari warzuqni orang-orang bifirli tak Rabbi firri warhamni wajburni jangan napa? Warzuqni. Sing biasane nak ngomong ra di dhuwit oleh ngomong cokol kolah fase warzuqni. Tapi itu menjadi satu pelajaran betapa sebuah agama, sebuah perjalanan kebaikan itu tidak bisa melepaskan yang namanya unsur ketahanan apa? Hidup. Kalau sampean tanya, bandingannya gimana Gus? Bandingannya adalah kita takut saat kebatilan lebih cepat, lebih kuat. Ojo sampai kita ngalami kok ning sinetron niku sing numpak cawayu katokan cuwekak bluwodor supire iku mantan santri wetunan. Nak diundang pas salat dienggo sentak-sentak tas-tas. Ya karena saiki gambarane ngoten, sing di donya Cina satpame alumni pondok. Sing di donya ora salat satpame alumni pondok. Ya memang itu takdir ya, tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik, karena dimulai dari anak kita lahir, dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya anak melahir, aku melarat minimal kayak pitik loro, coba pitik didol ke bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudaraku semuanya, kita sudah merampungkan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Baha, kurang lebih 23 menit. Alhamdulillah, walaupun kita ngaji hanya lewat YouTube, mudah-mudahan kita dianggap sebagai murid beliau dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin begitu saja buat sahabat-sahabatku semuanya yang baru bergabung atau melihat channel ini. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Biar apa? Biar ketika ada video-video terbaru dari channel ini, Anda semuanya tidak ketinggalan. Mungkin begitu saja, kurang lebihnya jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih banyak saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.